Narasi. Hari ini aku kembali merangkai dunia kecil di dalam akuarium. Sebuah replika alam bertema lembah, rawa yang penuh dengan misteri, tempat predator mengintai dan bersembunyi, sungai rawa yang gelap dan penuh sejarah. Channa asiatica, sang penghuni, berenang lincah menembus akar dan batu buatan. Ia menari dalam kedalaman replika dunia yang kubangun, meyakini alam di balik kaca adalah rawa tempat nenek moyangnya pernah berjaya. Ia bebas dalam keterbatasan, dan di sanalah aku banyak belajar tentang hidup di dalam kesendirian. Dalam bentuk apapun adalah upaya menerima ruang, tetap tumbuh meski terbatas, dan menari seindah mungkin dalam garis nasib yang telah digariskan. Aku terpaku menatap ia berselancar dalam dunia fata morgana ini, sebab bukankah kita manusia pun hidup dalam banyak bingkai ilusi, rumah, kota, bahkan mimpi-mimpi. Tanpa ia sadari, semua ini hanyalah ilusi. Ia mengira tengah hidup di alam liar jutaan tahun silam, padahal ia hanya terkurung dalam kotak kaca. Dunia buatan yang kuciptakan dalam waktu singkat, bukan jutaan tahun, tapi hanya 3 hari. Semua detail di dalamnya kubangun perlahan, penuh ketelitian. Dari dasar hingga tiap sudut yang ingin kutampilkan alami sempurna. Rencanaku kali ini sebenarnya sederhana, menciptakan suasana autentik untuk ikan Channa asiatica, si predator tangguh asal Asia. Ikan ini tak cuma dikenal di Tiongkok dan Taiwan, tetapi juga di Jepang dan beberapa wilayah Asia lain, hingga disebut Chinese snakehead. Dialah penguasa asli Sungai Rawa, tempat air berwarna gelap dan penuh makhluk air ganas. Langkah pertama, aku menebar pasir sungai yang baru kudapat, menciptakan dasar alami yang lembut dan rata. Setiap butir pasir kutaburkan pelan-pelan, menggelar permukaan seperti bentangan tanah asli di dasar rawa. Akar-akar kayu lalu kutancapkan, membentuk labirin tempat si Channa biasa berlindung. Aku taruh beberapa batu di setiap sisi, mengisi ruang kosong agar pemandangan tampak kaya dan seimbang, menciptakan keseimbangan seperti kehidupan nyata. Tak lupa, aku menambahkan kerikil di sudut-sudut tertentu. Kerikil yang lebih banyak membuat komposisi tampak hidup dan harmoni. Batu-batu berukuran lebih besar kusediakan di tengah, memperkuat karakter alam liar dan memberikan tempat persembunyian alami bagi ikan. Di bagian belakang, beberapa ranting kususun menyerupai rerimbunan di Sungai Rawa asli, menghadirkan nuansa teduh dan sedikit misterius. Tidak lupa, aku pun mulai menempelkan beberapa ranting kecil ke batang-batang pohon besar agar tetap berada di dasar air. Lalu, perlahan aku menempelkan tanaman air di area kosong, membawa sentuhan warna di antara kehijauan dan keheningan. Aku ingin setiap sudut merepresentasikan perjalanan waktu, seakan-akan lembah kecil ini benar-benar terbentuk dari proses alam. Semuanya kini telah tertata rapi, saat yang dinanti tiba. Aku mulai menuangkan air. Perlahan, air mengalir, memenuhi setiap celah, meresap ke sela-sela pasir, dan menghidupkan seluruh replika. Air pertama mungkin belum jernih, namun disitulah keindahannya, terlalu nyata hingga seolah membawa aroma lumpur khas rawa. Disitulah filosofinya. Awal perjalanan memang kerap keruh, namun kesabaran dan keseimbangan
akan mengendapkan segala kekacauan. Aroma lumpur, kehangatan semesta, dan sedikit kepekatan justru menghadirkan realitas yang lebih jujur daripada sempurna yang serba instan. Aku tambahkan beberapa daun-daun kering agar menampilkan kesan natural. Sebagaimana Sungai Rawa pada umumnya, tertabur dalam hangat, teduh, dan aroma dedaunan kering. Merubah warna air, memberikan rasa kenyamanan yang hakiki bagi ikan. Dan daun-daun ini akan menyatu setelah 1 hari dalam air. Lihat, betapa teduhnya menutupi permukaan air, dan cahaya pun memberikan unsur seni alami. Bersinar mengisi celah-celah kekosongan, sebagaimana kehidupan di dasar sungai yang penuh dengan misteri alami. Aku tambahkan obat air agar tetap steril dan sehat untuk si Channa. Menjaga ekosistem kecil ini tetap seimbang. Setelah aku menambahkan obat air ini, aku menyebarkan ke semua arah sudut secara perlahan dan penuh dengan perasaan supaya tidak merusak ekosistem alami yang telah aku susun dengan rapih. Dan agar obat ini pun bereaksi cepat dan tepat, semua akan berjalan normal secara alami. Setelah 2 hari, waktu pun berjalan begitu singkat. Lihat bagaimana perubahan air yang beradaptasi menyatu dengan daun dan ranting, menciptakan kehangatan abadi dalam bentuk ruang replika alami, mengeluarkan aroma asli Sungai Rawa, gelap dan sunyi bersatu dalam ruang imajinasi. Saatnya penghuni rawa sesungguhnya dibebaskan dari belenggu keterbatasan, dibiarkan untuk menikmati hasil dari karyaku, di balik kaca yang harmoni menyatu dengan alam, hingga memberikan kenyamanan layaknya seperti keabadian. Tidak ada yang mengusiknya, cukup berenang dengan liar dan makan dengan lahap. Tidak ada beban apapun. Ia cukup menikmati rasa syukur ini sebagaimana keterbatasan itu patut kita rasakan dengan indah. Memang kehidupan ini hanya sementara, jadi nikmatilah dengan sebaik mungkin. Ingat, hidup ini tentang proses, tujuan, harapan, dan kematian. Tidak ada yang kekal, semua hanya sementara dan akan ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa kecuali keikhlasan dan kebaikan yang akan dipertimbangkan di akhirat nanti. Ia bebas dalam keterbatasan, dan di sanalah aku banyak belajar tentang hidup di dalam kesendirian. Dalam bentuk apapun adalah upaya menerima ruang, tetap tumbuh meski terbatas, dan menari seindah mungkin dalam garis nasib yang telah digariskan. Sering hanyalah replika kecil dari keinginan besar yang mungkin abadi. Tapi seperti Channa, kita pun membutuhkan sandaran, tempat mengukir harapan, meski harus menerima sekat yang tak kasat mata. Ilusi itu bukan sekadar penipuan, tapi kadang adalah bentuk cinta. Ia tampak bahagia, seolah benar-benar kembali ke habitat aslinya. Ikan Channa yang aku pelihara tampak berenang dengan bebas, lincah dan anggun, mengelilingi sela-sela akar, serta menjelajahi setiap sudut yang kubuat sedemikian rupa. Aku membangun dunia buatan ini untuk membuat sang Channa merasa pulang, meski ia sejatinya tak pernah benar-benar kembali ke habitatnya. Bukankah perhatian, harapan, dan ketelitian
adalah cara lain manusia berbicara pada semesta, bahwa kita juga ingin merawat, memahami, dan menjadi bagian dari kehidupan, walaupun kecil dan sempit. Lewat akuarium ini, aku belajar makna rumah, pencarian tentang kebebasan, kerelaan atas batas, dan keterhubungan tak kasat mata antara makhluk dan penciptanya. Aku, Channa, dan dunia kaca di depan mata hanyalah barisan narasi tentang bagaimana hidup selalu layak dirayakan. Dengan ketenangan, perhatian, dan kebijaksanaan untuk menikmati keindahan, bahkan dalam ruang yang sempit. Mungkin sang ikan tak pernah tahu, dan memang tak perlu tahu. Namun bagi aku sendiri, dunia kecil ini adalah ruang tafakur, tempat menenangkan kegelisahan, menata asa, dan mengingat, bahkan di dalam kotak kaca terbatas, hidup tetap bisa dijalani dengan makna, asalkan sahabatnya adalah ketulusan dan imajinasi. Aku Ihsan Sulaiman dari Nuansa Alam, pembuat replika alami, sekaligus pembuat narasi ini mengucapkan, salam literasi, salam narasi, salam lestari. Mempresentasikan ruang imajinasi. Nuansa Alam mengucapkan, terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Subscribe, like, dan komen. Dadah.